Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Tri. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang penyebab motor turun mesin. Simak videonya sampai akhir, jangan di skip biar teman-teman semua tidak gagal paham. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini dan ketuk tombol loncengnya biar teman-teman semua dapat notifikasi saat saya unggah video terbaru saya. Sebenarnya motor turun mesin itu penyebabnya ada beberapa ya teman-teman, tidak hanya satu dua tapi ada beberapa. Selain karena usia motor itu sudah tua, saya akan sebutkan yang lainnya. Karena sudah tua kan otomatis sudah memang harus turun mesin ya, kalau sudah wayahnya memang harus turun mesin. Jadi saya sebutkan yang lain saja. Penyebab turun mesin yang lain, salah satunya motor pernah terendam banjir. Ya seperti itulah kondisi motor sudah pernah terendam banjir sampai air masuk ke dalam mesin. Bisa dibayangkan sendiri teman-teman. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, karena motor dioprek. Biasanya pecandu kecepatan, pecinta kecepatan, anak-anak muda zaman sekarang yang doyan kecepatan biasanya ngoprek mesin, itu juga bisa turun mesin. Karena oprek mesin pasti akan memodifikasi dan membongkar semua bagian mesin disesuaikan dengan keinginannya yang punya, seperti itu teman-teman. Selanjutnya yang sering kita abaikan yaitu servis rutin. Kita mengabaikan servis rutin, entah itu karena kita sedang males atau entah sedang karena banyak kebutuhan, kita mau kebutuhan itu dulu, entah karena kita lupa. Tapi kalau lupa ya gak mungkin ya, biasanya tetap ingat karena sepeda motor setiap hari kita pakai, entah apapun alasannya, intinya kita menggampangkan yang namanya servis rutin, seperti itu teman-teman. Itu sangat fatal sekali akibatnya, karena servis rutin itu sangat penting. Itu untuk mengecek kondisi sepeda motor kita dari luar sampai dalam, mengecek seberapa prima kendaraan kita ya lewat servis rutin itu teman-teman. Jadi sebenarnya kalau menurut saya servis rutin itu wajib ya biar kita benar-benar memastikan sepeda motor kita dalam kondisi yang prima, terutama bagi teman-teman semua yang aktivitas kesehariannya itu menggunakan sepeda motor teman-teman. Jadi jangan sampai jadi trouble di jalan, jangan sampai merepotkan kita waktu di jalan. Jadi rutin-rutinlah servis rutin menurut panduan ataupun aturan kita dalam servis rutin sepeda motor. Terus yang terakhir, ini yang juga lumrah, wajar dan banyak sekali yang melakukan, yaitu kita telat mengganti oli atau kita menyepelekan yang namanya ganti oli, seperti itu teman-teman. Ada yang ganti oli itu berdasarkan jarak tempuh, ada yang ganti oli itu berdasarkan berdasarkan kinerja motor kita sehari-hari, ada juga yang berdasarkan kelonggaran kita. Nah, yang berdasarkan kelonggaran kita ini yang agak berbahaya teman-teman, karena oli itu kan yang namanya di dalam terkena panas ya. Kalau kita diamkan secara berlama-lama kan tentunya sudah tidak seoptimal seperti oli yang dalam kondisi prima, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita mengabaikan yang namanya ganti oli, ya bersiap-siaplah, lama-kelamaan motor teman-teman semua pasti akan turun mesin. Karena sering saya bicarakan berkali-kali, yang namanya oli itu faktor utama di dalam kinerja sepeda motor teman-teman semua. Karena mesin teman-teman semua terdiri dari logam di dalam saling berputar dan saling bergesekan. Jika tidak mendapat pelumasan dengan baik, tentunya akan cepat terjadi keausan teman-teman. Nah, keausan ini nanti bila dibiarkan berlama-lama akan menjadi sesuatu yang sangat fatal, seperti itu teman-teman. Jadi jangan pernah menyepelekan yang namanya oli. Oli itu hanya berapa sih? Enggak, katakanlah untuk tarak wajar itu sekitar 40.000
50-an ribu teman-teman, tapi itu benar-benar benar-benar menjaga sepeda motor kita biar awet teman-teman. Jadi jangan sampai hanya karena kita malas kita jadi seenaknya sendiri dalam mengganti oli, itu jangan sampai. Kalau kita merasa sepeda motor kita sudah berjalan begitu jauh, kira-kira ya udah selayaknya diganti, ya segera kita ganti, apapun halangannya tetap kita ganti. Kalau kita malas sendiri ya kita bawa ke bengkel. Kalau kita tidak punya uang ya saya nggak bisa ngasih solusi. Kalau yang ini yang jelas jangan pernah menyepelekan yang namanya ganti oli. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, semoga menjadi informasi dan pengetahuan buat teman-teman semua. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan bila ada hal yang masih kurang silahkan ditambahkan di kolom komentar. Jika kata saya ada yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.